Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aratna Fitrial Hijri. Kali ini kita akan membahas materi tentang obligasi. Apa sih obligasi itu? Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis obligasi berdasarkan penerbitannya. Yang pertama ada treasury bond. Treasury bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah seperti Departemen Keuangan atau Bank Sentral suatu negara. Adapun resikonya kecil karena ditanggung langsung oleh negara. Selanjutnya ada corporate bond. Corporate bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Obligasi jenis ini mengandung berbagai macam permasalahan seperti resiko yang harus ditanggung oleh pihak pemegang obligasi jika ternyata perusahaan tersebut mengalami risk default atau biasa disebut dengan resiko gagal bayar dengan sebab-sebab tertentu. Dan jika tingkat resiko kegagalan membayar ini semakin tinggi, maka semakin tinggi tingkat suku bunga yang harus dibayar oleh penerbit. Selanjutnya ada municipal bond. Municipal bond adalah obligasi yang diterbitkan pemerintah negara bagian. Biasanya pemegang obligasi ini dibebaskan dari pajak. Adapun resikonya adalah sama-sama memiliki resiko namun lebih rendah dari resiko pemegang obligasi perusahaan. Selanjutnya ada foreign bond. Foreign bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara asing dan salah satu resikonya adalah resiko dalam bentuk foreign currency atau mata uang asing. Resiko lain adalah jika terjadi pada resiko gagal bayar. Jenis dan karakteristik obligasi. Ada beberapa jenis dan karakteristik obligasi. Yang pertama, obligasi dengan jaminan, yaitu mortgage bond. Mortgage bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan jaminan aset real, sehingga jika perusahaan gagal memenuhi kewajibannya, maka pemegang obligasi berhak untuk mengambil alih aset tersebut. Perusahaan juga bisa menerbitkan obligasi junior atau second mortgage bond, yaitu obligasi yang menggunakan jaminan aset real yang sama dengan obligasi yang telah diterbitkan sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas obligasi tanpa jaminan bagian kedua, atau bisa disebut dengan debentures atau second bond. Obligasi yang diterbitkan tanpa menggunakan suatu jaminan aset real tertentu sama halnya dengan mortgage bond. Perusahaan juga bisa menerbitkan obligasi tanpa jaminan lagi setelah obligasi tanpa jaminan diterbitkan, atau disebut juga sebagai subordinate junior debentures. Yang selanjutnya, yang ketiga, obligasi konversi. Obligasi konversi merupakan obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menginvestasikan obligasinya dengan sejumlah perusahaan pada hari yang telah ditetapkan, sehingga pemegang obligasi mempunyai kesempatan untuk memperoleh capital gain. Di sisi lain, perusahaan emiten memperoleh keuntungan karena umumnya obligasi konversi memberikan tingkat kupon yang relatif lebih rendah dibandingkan obligasi biasa. Yang keempat ada obligasi yang disertai warrant. Dengan adanya warrant atau garansi, maka pemegang obligasi mempunyai hak untuk membeli saham perusahaan pada perusahaan yang telah ditentukan. Sama halnya dengan obligasi konversi, pemegang obligasi dengan warrant akan mempunyai kesempatan untuk capital gain jika harga saham mengalami kenaikan. Emiten juga akan memperoleh keuntungan dengan memberikan kupon yang lebih rendah. Karena dengan obligasi warrant,
Dan obligasi konversi umumnya memberikan tingkat kupon yang lebih rendah dibandingkan dengan obligasi biasa. Selanjutnya kita akan membahas obligasi tanpa kupon atau biasa disebut dengan zero coupon bond. Adalah obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga. Obligasi tanpa kupon umumnya ditawarkan pada harga di bawah nilai parnya atau diskon, sehingga investor akan memperoleh keuntungan dari nilai perbedaan harga pasar nilai per obligasi pada saat obligasi tersebut dibeli. Yang keenam, ada obligasi dengan tingkat bunga mengambang atau floating rate bond. Adalah obligasi yang memberikan tingkat bunga yang besarnya disesuaikan dengan fluktuasi tingkat bunga pasar yang berlaku. Umumnya, obligasi ditawarkan dengan menggunakan kupon sebesar persentase tertentu dari suku bunga deposito atau bisa juga kombinasi dengan suku bunga mengambang. Selanjutnya, ada putable bond. Adalah obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pelunasan obligasi sesuai dengan nilai parnya sebelum jatuh tempo. Putable bond akan melindungi pemegang obligasi terhadap fluktuasi tingkat bunga yang terjadi. Jika tingkat bunga pasar mengalami kenaikan dan harga obligasi mengalami penurunan, maka pemegang obligasi tersebut dapat menginvestasikan kembali dananya pada tingkat bunga yang sesuai dengan tingkat bunga pasar yang berlaku. Selanjutnya ada junk bond. Junk bond adalah obligasi yang memberikan tingkat keuntungan atau kupon yang tinggi, tetapi juga mengandung resiko yang sangat tinggi pula. Junk bond biasanya diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang beresiko tinggi atau oleh perusahaan yang ingin membiayai suatu rencana merger atau akuisisi. Selanjutnya kita akan membahas bunga obligasi dan hasil obligasi. Suku bunga dan jangka waktu obligasi memiliki keterkaitan dalam memberikan ketepatan. Untuk itu, ada dua hal bentuk keputusan yang biasanya berlaku dan diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan, yaitu obligasi dengan jangka waktu pendek atau short term memiliki suku bunga yang lebih rendah daripada obligasi jangka panjang. Untuk memahami ini secara lebih dalam, ada 3 alasan mengapa suku bunga obligasi dengan tenor 5 hingga 10 tahun berbeda bunganya. Alasan yang pertama, obligasi adalah surat utang. Dalam konsep utang, semakin lama jangka waktunya, maka semakin tinggi suku bunga yang biasanya ditetapkan. Karena melihat pada nilai uang yang semakin jauh waktunya, maka semakin turun nilainya. Nah, semakin lama investor menanamkan uangnya dalam obligasi, maka semakin besar kerugian yang ditanggungnya, dan semakin besar pula penurunan dalam harga obligasi. Yang kedua, konsep timeline atau garis waktu yang terus bergerak ke depan, yaitu melihat pada penggunaan uang semakin cepat digunakan, maka semakin baik. Karena semakin cepat bisa cepat di turn over kan secara otomatis, resiko juga menjadi lebih tinggi. Sedangkan investor adalah mereka yang memiliki karakteristik penghindar resiko. Investor itu pasti kita sebagai investor maunya resikonya kecil tapi untungnya besar. Nah, sedangkan investor adalah mereka yang memiliki karakteristik penghindar resiko. Dengan begitu, rekomendasi yang dibuat adalah sulit memperoleh keuntungan dalam jangka waktu yang singkat, yaitu 5 tahun. Maka investor guna menghindari kerugian atau memutuskan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk yield yang hanya 10,5%. Yang ketiga, konsep inflasi, bahwa inflasi itu sifatnya struktural dan terus naik dari waktu ke waktu. Sementara inflasi adalah menurunnya nilai uang dan naiknya harga barang. Maka artinya nilai mata uang semakin lama semakin terjadi penurunan. Nah, selanjutnya kita akan membahas obligasi yang dijual tanpa batas waktu.
Jika pergerakan obligasi terjadi dalam gerakan yang stabil atau dengan kata lain tumbuh dengan tanpa ada permasalahan, serta obligasi tersebut diperjualbelikan tidak memiliki batas waktu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tingkat bunga obligasi. Dengan berbeda-bedanya tingkat bunga obligasi sangat bergantung pada dua hal. Yang pertama, waktu jatuh temponya suatu obligasi. Yang kedua, premi risiko obligasi. Nah, kita akan membahas spot interest rate, yang merupakan tingkat bunga dari obligasi yang mempunyai satu arus kas bagi pembeli obligasi tersebut. Obligasi dengan satu arus kas seperti ini sering disebut juga dengan zero coupon bond atau pure discount bond. Nah, kita akan membahas nominal yield dan current yield. Yield merupakan hasil yang diperoleh dari menginvestasikan sejumlah dana pada suatu obligasi. Sedangkan nominal yield merupakan tingkat bunga atau kupon dari suatu obligasi. Sedangkan current yield adalah resiko tingkat bunga obligasi harga pasar dari obligasi. Yield to maturity adalah keuntungan yang diperoleh seseorang investor dalam membeli commercial paper, yaitu obligasi pada harga pasar saat ini dan selanjutnya menahan obligasi tersebut hingga waktu deadline atau jatuh tempo tiba. Nah, saya akan menjelaskan cara menerbitkan obligasi. Pada saat sebuah perusahaan berkeinginan untuk menerbitkan obligasi, maka ada beberapa syarat nih yang harus dipenuhi. Yang pertama, mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Bapepam LK. Di antaranya melakukan pada Bapepam LK bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menerbitkan obligasi dan Bapepam LK secara efektif menyatakan layak. Selanjutnya, jika sudah dinyatakan layak, perusahaan yang bersangkutan telah dinyatakan memiliki nama dan reputasi yang baik. Perusahaan tersebut harus mempunyai reputasi dan memiliki nama perusahaan dan reputasi yang baik. Yang ketiga, laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar. Yang keempat, pada 2 dan 3 tahun terakhir perusahaan selalu mendapatkan keuntungan. Jadi perusahaan tersebut tidak boleh mengalami kerugian dalam 2-3 tahun terakhir. Pihak-pihak yang berhak menerbitkan obligasi siapa aja sih? Obligasi diterbitkan oleh pihak-pihak yang memiliki legalitas dari segi hukum, karena ini kan menyangkut dengan pertanggungjawaban di kemudian hari ya, seperti persoalan ketidakmampuan menyelesaikan dan sebagainya. Ada beberapa pihak yang menerbitkan obligasi, yang bisa menerbitkan obligasi, yaitu perusahaan, pemerintah negara bagian atau Pemda, pemerintah asing, dan perusahaan asing. Obligasi dan pemerintah daerah atau Pemda. Salah satu yang berhak menerbitkan obligasi adalah pemerintah negara bagian, atau di Indonesia sering dijelaskan dengan Pemda, pemerintah daerah. Maka dalam era otonomi daerah atau OTDA dijelaskan pada peraturan pemerintah nomor 7 pinjaman daerah yang menyatakan pada dasarnya obligasi daerah hanya salah satu alternatif dari berbagai jenis pinjaman daerah, sehingga kebijakan penjualan obligasi oleh pemerintah daerah atau Pemda ke luar negeri juga menjadi salah satu cara mencari pinjaman ke luar negeri. Tentu penerbitan obligasi di sini tetap harus mendapat persetujuan oleh pemerintah pusat. Dalam keputusan penerbitan obligasi daerah ini, pemerintah telah menunjuk Menteri Keuangan yang bekerjasama dengan Departemen Keuangan untuk memutuskan layak atau tidaknya ya suatu daerah ini menerbitkan obligasi tersebut. Karena jangan sampai nih itu menjadi beban bagi daerah yang bersangkutan di kemudian hari. Contohnya seperti tidak sanggup membayar saat jatuh tempo.
tidak mempergunakan dana hasil penjualan obligasi tersebut tepat pada tempatnya. Beberapa ukuran kebijakan dana dalam bentuk rupiah atau dolar pada jumlah obligasi yang diterbitkan, seperti total obligasi yang dijual sebanyak 3 triliun atau 2 miliar dolar, dihubungkan dengan besaran proyek yang akan dilaksanakan atau turnover yang akan mampu diberikan oleh proyek tersebut di masa yang akan datang. Kualitas SDM daerah untuk mengelola dan mengalokasikan dana yang diperoleh dari hasil penjualan obligasi tersebut, serta membayar setiap kewajiban jatuh tempo secara tepat waktu. Jika ternyata kemampuan SDM daerah masih lemah, maka ini akan berefek pada macet atau tertundanya pembayaran kewajiban obligasi tersebut. Apa sih alasan bagi sebuah perusahaan menerbitkan obligasi? Nah, pada saat perusahaan menerbitkan obligasi, ada beberapa alasan nih yang mendasari atau keuntungan yang akan diperoleh perusahaan tersebut, yaitu penetapan bunga obligasi biasanya tidak terlalu tinggi. Yang kedua, biaya dalam penerbitan atau mencetak obligasi lebih murah dibanding dengan menerbitkan saham. Karena menerbitkan saham itu hitungannya adalah per lot. Satu lotnya itu 500 lembar. Pada saat obligasi dilakukan dan dijual ke publik, maka jika terjadi kendala dalam pembayaran obligasi, perusahaan bisa menyelesaikannya dengan mengalihkan pemegang obligasi menjadi pemegang saham, yang biasa dikenal dengan obligasi konversi. Alasan membeli obligasi apa sih? Pada saat Anda atau kalian ingin membeli obligasi, ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan. Memiliki obligasi itu jauh dari resiko karena tingkat suku bunganya tetap tidak berubah. Yang kedua, obligasi diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki mekanisme penyelesaian pada saat bermasalah. Selanjutnya, alasan membeli obligasi. Apa sih keuntungannya membeli obligasi? Kenapa sih harus membeli obligasi? Karena obligasi itu jauh dari risiko. Tingkat suku bunganya tetap tidak berubah. Yang kedua, obligasi diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki mekanisme penyelesaian jika ada bermasalah. Yang ketiga, jika seorang investor yang membeli obligasi dapat mempertahankan obligasi yang dimilikinya hingga jatuh tempo tiba, dan selanjutnya mengambil atau memperoleh pendapatan tersebut untuk diinvestasikan kembali. Yang keempat, jika pemegang obligasi terdesak oleh kewajiban untuk membayar hutang karena faktor tagihan dari pihak lain, maka dapat meminjamkan obligasi tersebut sebagai jaminan hingga hutang tersebut dapat dilunaskan. Sekian materi dari saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.